Aku sakit. Nah, nih. Setiap pagi kayak gini ribut-ribut deh. Bohong. Aku sakit Bu Teteh. Kenapa sih selalu konflik yang diciptakan? Kita harus menebarkan keceriaan dong ke seluruh penjuru tanah Bu Teteh air. bagus kalimatnya. Enggak, ini katanya demam, bohong. Kenapa sih? Coba lihat. Aku demam. Lepuh tangan aku. Kan demam. Ayo, Minta duit demam ke ya. dokter. Minta duit dulu. Ini. Jadi kayaknya itu modus. Ya. Itu juga anget-angetan. Anget-angetan nih kayaknya nih. Aku beneran sakit. Soalnya kamu hampir tiap hari sakit. Gimana sih, Nggak tahu Dit? katanya bapak aku mau jemput bahkan. Aku bangkrut dong kalau gitu, bohong Ge. ini gara-gara Ini nggak mau nyuci mobil modus-modus aja, nih. Mbak. Sekarang tuh banyak modus loh, broadcast message gitu. Kerja di rumah siapa, ART, supir, apa tuh semuanya cuma modus aja. Nanti ternyata dia bikin sindikat lalu kemudian membobol. Nah itu Ya, itu ini kayak kan gini. kalau sakit demam enggak. Ya, tapi kan Enggak tetap aja ya. masih ditunjukin ntar rembesan ke Mbak ke Ibu Ini tuh Teteh. udah mulai pemerasan. Aku merasa diperas Enak dong. keringatku. Kalau misalnya diperas kan enak biar duitnya langsung keluar. Memangnya ke aku jemuran Iya diperas? sih. Ya udah jadi gimana kamu panas? Iya sih agak anget sih, Ge. Enggak, bohong Kesian ini. juga nih, Ge. Bu Teteh bohong. Ya udah Aku tuh mau ke dokter ya. iya makanya 5 juta aja. Dokter apa 5 juta? Beneran kan Aku aja ongkos ke dokter sejuta, cari klinik. dokternya sejuta. Jangan lagi, Dit, jangan dikit-dikit ke dokter. Kita tuh udah berapa ratus episode Kinanti. Itu dokter-dokter selalu bilang jangan, walaupun dokter sendiri yang ngomong, jangan cepat ngambil keputusan, jangan panik, jangan dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit minum obat. Kita harus tahu gitu loh kondisi badan kita kayak apa. Makanya aku nggak Kamu panik. mah abis potong rambut demam, abis gunting kuku demam, abis bersih-bersih apalagi Jadi panasnya tiap tinggi. hari jadi ke dokter. Makanya aku nggak panik. Cuma minta buat ke dokter aja, nggak panik. Tapi Kalau 5 panik juta? Kalau panik kan gitu kalau panik. Ini kan nggak panik. Aku cuma minta ongkos. Pagi tuh, dokter Francisca, Mbak Mia. Bu dokter. Adik yang lucu dan Bu mengemas. dokter, aku demam. Macaci. Terus kan kalau dokter kesini kan dia pasti lagi nggak enak badan terus kan. Minta duit makanya buat ke dokter. Kan udah dibilangin 5 juta. jangan ke dokter karena percuma ke dokter, dokternya juga akan datang ke sini. Asuransi. Asuransi ya. Ya udah aku ke dukun aja deh kalau gitu. Kan kalau demam biasa ke dukun. Dukun lagi bikin itu sama Dian Pramana Kebidan. Putra kemarin dia lagi bikin. Dedi dukun. Dedi. Salah. Bu Teteh. Buat hilang panasnya. Gimana nih dok? Hah? Berenang aja, dicelup. Dok, emang benar ya kalau nyetes? Dok, emang benar kalau misalnya ngetes demam cuma dengan gini aja bisa langsung ketahuan gitu sih, Tangan Dok? meter ya. Oh tangan meter. Tangan meter namanya. Enggak ya, bohong ya, Dok? Harus pemeriksaan lebih lanjut ya? Ya harus periksa pakai termometer lah. Termometer aja harganya mahal Bu Teteh. Iya, emang. 10 juta. Kayak gitu tuh, Ge. Dia kebohong mulu. Nggak apa-apa sih, mendingan bohong terus daripada jomblo. Ini kita sampein di rumah Bu Teteh. Oke, yuk. Halo, selamat pagi. Aduh, seneng-seneng banget ya kalau gini pagi-pagi walaupun ada yang sakit, tapi selalu ceria di rumah Kinanti. Kinanti, kisah ibu dan buah hati hari ini kita membahas soal demam anak. Ya, anak yang beneran ya, bukan anak yang udah Jadi aja. purba ya. Nah, anak demam jangan panik. Duduk di bawah sih. Nggak apa-apa. Hari ini kita bersama Dr. Francisca Handi dan kita akan ngebahas lebih lanjut. Kita juga nanti akan kedatangan bintang tamu yang gantengnya luar biasa. Siapa dia? Afgan. Ya. Mungkin Afgan. Vidi Agiano. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Iya, tetap bikin nanti. Kisah ibu dan buah hati. Selamat datang untuk ibu-ibu dan juga yang yakin nanti mungkin ya yang baru nyalain TV. Kebetulan Jak TV dan pas banget acaranya Kinanti. Nah, hari ini kita membahas soal anak demam. Jangan khawatir gitu ya, jangan panik karena memang biasanya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu seperti aku itu panik. Jangankan anak, Adit aja kalau panas aku suka panik karena harus ngeluarin duit yang banyak banget ya. Oh, bukan Kalau Adit panik yang gara-gara aku Oh enggak, Ngeluarin duitnya. Ih, Mas Kalau Dian Adit mah. mah tinggal doain aja kalau misalnya. Doain cepat sembuh. Iya, doain cepat sembuh dok. Nah, kan kebetulan ada dokter Francisca Handi. Nih dokter, sebenarnya demam itu apa sih? Ya kan kita suka ngomong demam, fever gitu. Tapi kan kita nggak tahu demam itu apa ya. Demam itu baik. Demam itu teman. Demam itu adalah suhu yang secara sengaja dinaikkan oleh pusat pengatur suhu tubuh kita supaya kondisi tubuh kita menjadi kondusif untuk sel-sel kekebalan tubuhnya bekerja. Jadi dia itu seperti tanda Tanda Hanya bahwa daya sebuah tahan tanda. tubuhnya lagi bekerja. daya tahan tubuh sedang Sedang bekerja. bekerja. Demam tinggi atau demam rendah atau demam apa itu apa yang mengklasifikasikan jadi demam tinggi dan lain? Apakah suhu tubuhnya itu sendiri?
Sebetulnya tidak ada klasifikasi. Itu hanya kita yang membuat berarti ya? Ya, ada sih memang istilahnya hiperpireksia. Itu umumnya bila demam di atas 41 derajat gitu ya. Itu hiperpireksia. Tetapi pada dasarnya sebetulnya bukan tinggi rendahnya suhu yang kita amati. Tapi bagaimana anaknya? Tapi bagaimana kondisi anaknya? Bu Teteh. Kenapa gitu. Bagaimana kondisi anaknya yang kita lihat gitu. Jadi bukan tinggi rendahnya suhu gitu. Maaf sebelum iya. Mau ketemu anak saya. Anaknya siapa ya, Pak? Itu anak saya. Ini dulu waktu di kandungan 15 bulan. Ibu baca ayat kursi apa? Ini siapa sih? Anak saya. Aku kan bapak pungut kamu. Adit, bapaknya. Udah sukses, sekarang udah sukses ya? Sukses, Pak, maksudnya Istrinya dua. Istrinya dua. Ya ampun, dokter, ayo cepat. Oh, karyawannya. Bukan. Anakku kamu sukses. Bapak, ojo kaming tuh kalau belum disuruh ojo kaming. Kan belum sukses di sini, Pak. Kambing tuh yang kakinya 4. Kambing. Kambing jangan lihat muka bapak. Iya. Bapak kan komodo. Oh iya bener. Sebentar sebelum kita ngobrolin soal hewan-hewan purba lebih lanjut ya. Purba jangan lihat saya juga. Iya maaf Pak. Nangka kalau bapak saya nangka. Gua nangka. Tapi nangka jatuh nggak jauh dari pohonnya loh. Iya bener. Coba sebentar Bapak. Bapak ini bapaknya Adit. Iya. Kok tumben Pak baru datang? Coba kenalin saya Mia Pak. Nah, tolong dilepas. Oh saya yang Bapaknya nyangkut, bapaknya yang nyangkut. Ya, soalnya Kok ibunya. lengket Pak? Bapak habis pegang apa ya? Oh ya tadi bersin. Sama sama anaknya ya. Ini anak saya. Oke. Bapaknya Adit dari mana Pak? Datang dari Jawa ya Pak? Iya, Pekalongan. Adit ini karyawan saya Pak. Iya, nah ini dokter. Oh, dokter. Jadi ini nih rumahnya nanti. Setiap hari kita membahas hal-hal yang informatif, hal-hal yang positif tentang tumbuh kembang anak, kesehatan, tentang hobi lain sebagainya. Nah Adit nih di sini kerja di sini Pak. Tapi Pak Adit nggak cerita tuh kalau punya bapak yang rambutnya gondrong? Gimana Pak? Oh enggak. Anak gondrong di dalam, rambutnya dalam, keluarnya lewat sini. Oh, iya. Bapak saya penyanyi loh. Penyanyi. Jamil Mirdad. Saya Jamil Minggat. Berarti Ini ibumu Lydia Kandau. Anak saya nomor 5, anak saya 5 sulung semua. Oh, berarti dari 5 istri dong Pak. Bapak berarti waktu itu program anak sulung dong. Aduh Pak. Cium tangan dong Katanya kalau ada Bapak. sakit. Iya memang jadi terus telepon. Dia memang bilang demam, makanya dokter juga hadir di sini hari ini Pak. Jadi untuk kita membahas soal demam anak. Nah kan kebetulan anak Bapak. Jadi kalau misalnya demam nanti kita bahas di situ. Ya udah. Kalau gitu langsung saja kita perkenalkan bapaknya namanya siapa? Pak Jamil. Pak Jamil. Kok malu-malu gitu sih? Iya. Bangga loh punya bapak. Agak sedikit bercermin gitu Bu. Gedenya sama. Oke kalau gitu kita ucapkan selamat datang untuk Bapak Jamil. Bapak Jamil apa kabar? Alhamdulillah. Aku panggilnya siap. Bapak, apa Mas, apa Pak Ade atau apa nih? Gitu aja. Gak enak. Nggak enak ya. Gimana dong? Ya, Om Aja ya, Om Jamil ya. Om Jamil nggak gimana lagi tour nyanyi dangdut kan ya? Saya lagi show Show di mana aja? Showbiz. Showbiz pakai bis ya show? Iya, show di bis-bis pakai ijrik-ijrik. Kadang ngobrol, saya habis keluar dari LP. Pada takut semua. Pada ngasih. Ini bukannya Saiful Jamil? Saya adiknya. Adiknya? Adiknya kakak saya. Oh iya sih, bener. Saya pikir ini Saiful Jamil yang dikit-dikit nyanyi, tapi kalau ini dikit-dikit melucu karena Bapak Jamilnya adalah sebenarnya komedian. Makanya ya. Dulunya mantan model. Model apa Pak? Kurung batang. Bapak amit ya. Jangan masuk. Enggak. Belum waktunya. Jangan Bapak dulu dong, kan Bapak lebih tua. Amit-amit. Makanya saya agak Nggak harus demam. tua, nggak harus tua. Yang muda kalau udah kepengen nggak masalah. Bapak enggak. Ya kamu jangan durhaka sama Aduh, bapak. Enggak Pak, enggak. Bapak minta uit. Minta duit. Kamu udah kerja harusnya ngasih bapak. Asik. Tadi udah ada bapaknya jadi nggak minta duitnya nggak ke aku terus. Mbak Ibu tetap bagi 2. Ini ngomong-ngomong Bapak punya bayi nih, apa ya? Bapak katanya jadi sebenarnya pemirsa ini bohong-bohongan nih Bapak pungut ini. Ternyata bukan bapaknya Adit Ya ini kebetulan masalah demam. Masalah demam. Bapak katanya baru punya bayi Pak. Iya, saya 2 tahun. Kemarin baru masuk rumah sakit kebetulan. Loh, kenapa Pak? Oh, kenapa? Demam tinggi sampai 40. Saya trauma kalau ada anak panas itu trauma. Karena pengalaman itu dulu pernah waktu masuk rumah sakit. Maaf sebentar, anaknya berapa Pak? Yang dari mana? Anak saya 3. Usianya. Ada yang 10, 9, ini yang bonus 2.
2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi beli 2 dapat 1 ya Pak ya. Iya. Nah kemudian sakit belum lama ini, tapi sebelumnya anak-anak yang lainnya ada kasus pernah panas juga. Ini kasusnya ini medis nih harus itu Melalui penanganan medis ya Pak. Istri saya kan orang kesehatan juga, kebetulan seorang biduan. Tenaga Salah kesehatan. Pak, bidan mungkin, Pak. Tapi dia senang nyanyi. Oh iya. Oh jadinya mungkin Iya. double job. Double ya. job. Oke, terus Waktu anak saya sakit, Dinyanyiin. diobatin masa dinyanyiin. Dokter ikut juga. tapi sambil nyetir ke dokter gitu loh Pak. Ya Orang kan belum beres diobatin ngomong. dulu, kan istri saya orang bidan, diobatin kok nggak sembuh-sembuh, panasnya naik turun, dibawa ke lab, dicek lab hasilnya negatif, takutnya kan DB. Oh negatif DB nggak apa-apa, tapi feeling seorang ibu kan, dia ke rumah sakit, kebetulan ketemu dokter umum, nggak apa-apa, udah pulang aja nggak apa-apa, tapi istri saya feeling nggak, dirawat aja. Bener, oke, keesokan harinya ternyata udah stadium 3 DB. Akhirnya tapi dilarikan tidak ke ICU terdeteksi. dari Pekalongan ke Semarang. Padahal rekam medis bilang itu negatif. Waduh, tapi dalam jangka waktu hanya 2 hari ya? Enggak. Malamnya, malam itu cek siangnya, laboratorium. terus sorenya dibawa ke rumah sakit, ketemu dokter yang bukan spesialis, maaf ya, umum, nggak apa-apa ini panas biasa. Oh, oke. Istri nggak percaya, Oke, terus baiklah. anu aja tetap dirawat, ketemu dokter spesialis. Dokter spesialisnya datangnya paginya. Ternyata dicek udah stadium 3, Oke, terus dilarikan dari Pekalongan ke Semarang, naik itu apa ambulan itu. Nah terus kemudian berapa lama dirawat katanya Pak? 10 hari di ICU. Tapi sekarang sudah sembuh? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Oke, baiklah. Berarti kita sudah bisa membahas lagi tadi ya. Iya, Tadi kan iya, ada iya. laporan demam tinggi. Kalau masalah demam berdarahnya mungkin tidak akan kita bahas, tapi demamnya rekam medis itu itu- sendiri. Betul. Jadi apakah demam itu yang tadi seperti dokter kan bilang itu adalah indikasi kan bahwa Iya. tubuh sedang melakukan pertahanan. Ini ternyata Mas Jamil. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan kasus seperti ini? Mungkin di rumah juga ada yang mengalami kasus serupa. Tahan Ah, dulu. kita break dulu aja ya. Saya Kita mau break dulu. agak migran kan habis ketemu bapak tuh agak gimana gitu. Kita break dulu aja deh. Ya udah deh kalau gitu. Mau kangen-kangenan. Cipika-cipiki dulu. Pikir nanti saya udah buah hati. Adit ambilin minum deh, Gian lama. Iya lama banget. Dia Aku pasti di- ketemu sama itu tuh Iya. tetangga sebelah tuh suka jadinya jadi mandek gitu kerjaannya, ngobrol-ngobrol. Sumur masih tempat yang sama kan Bu? Masih Bapak tolongnya. saya soalnya minumnya air sumur. nggak usah Pakai dimasak keran ya. aja, pakai selang lah. Oh iya iya. Langsung iya. Biar gitu kayak ya. sapi digelonggong. Iya Pak ngeri ya. Sama nasi uduk sama Pak kita minum aja. Oh coba bikin malu-malu. Bikin malu-malu ya opo. Si Adit itu ya oke baiklah. Nah boleh kita jawab tadi ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi sama anaknya Mas Jamil itu? Iya, jadi memang kalau namanya penyakit itu punya perjalanan penyakit gitu ya. Jadi misalnya nih anak yang banyak nih sehari-hari, anak demam tadi pagi, sorenya udah dibawa. Nah kita jadi penyakit itu kan juga perlu waktu supaya gejalanya menjadi lengkap. Kan tidak saat itu sakit lalu semua gejalanya keluar sehingga kita bisa menegakkan diagnosis. Jadi itu memang ada perjalanan penyakit dan ini tergantung di hari sakit keberapa khususnya untuk DBD anak itu dibawa ke tenaga kesehatan. Jadi sangat tergantung itu. Jadi Tapi yang salah pertama, siapa itu dok? Itu kan 2 rekam medis diagnosanya katanya negatif DB, yang ternyata akhirnya DB. Yang kedua dokter umum itu bilang panas biasa nggak apa-apa bawa pulang, dan ternyata DB. Jadi bingung ya. Pertama kan maksudnya kan pemeriksaan Pasien jadi darahnya bingung. ya negatif TB, negatif DBD. Nah tapi maksud saya pemeriksaan darah itu kan banyak. Item apa sebetulnya yang dilakukan pemeriksaan yang mengatakan dia negatif? Ya, Apakah kita mungkin kan salah percaya cek sama lab gitu ya, sama dokter lab ya? kan, nggak mungkin kita iya. tahu secara Jadi, urutan itu. itu termasuk salah satu keliruomologi hal-hal yang keliru di masyarakat kita. Demam 3 hari cek lab. Berarti yang Ya, salah kita demam bukan labnya sekian, dok. Cek lab gitu. Bukan, maksudnya begini, bahwa laboratorium adalah penunjang. Yang paling penting adalah seorang tenaga kesehatan melihat bagaimana perjalanan penyakitnya, riwayatnya, dan hasil pemeriksaan fisik. Oke, si mungkin anak. perusahaan Dari sedikit- situ silakan. kita baru menentukan diagnosis kerja, baru ini butuh penunjang atau tidak. Kalau butuh pemeriksaan lab, apa yang diperiksa? Gitu. Oke, jadi mungkin saya begini bisa juga bilang. sedikit ya. Jadi orang tua ini tidak perlu buru-buru membawa ke dokter atau rumah sakit, tapi mendiagnosa, ngecek sendiri dulu. Jadi kalau paginya panas, mungkin malamnya jangan langsung dibawa Saya ke dokter. duluan ya udah haus dari pagi. Bapak ini. Dan bapakmu. Bismillahirrahmanirrahim.
Maaf dok ya nggak apa-apa dok. Nggak ya. apa-apa, nggak Dari apa-apa, nggak kampung. apa-apa. Iya, Tadi iya. naik Enak bis ya, belum sempat. hangat-hangat ya. Iya. Oh, itu aja deh, Iya. air putih deh. Tadinya air putih ini untuk Mas Jamil kan? Iya, Bapak semuanya deh Pak, nggak apa-apa Pak. Emang udah lumpeng bapak suruh minum ini. Iya, misi. Coba di sini. Gitu ya Pak. Gimana dok? Jadi mungkin maksud dokter Jadi maksud saya Ada pemeriksaan bahwa lebih lanjut gitu ya? Begini, sebagai orang tua yang penting adalah belajar sebetulnya. Demam itu apa? Kapan memang perlu dibawa ke tenaga kesehatan? Oke. Gitu. Jadi bukan lamanya sakit, bukan tingginya suhu, tapi lebih kepada tanda bahaya. Misalnya anaknya udah lebih banyak tidur nih daripada aktifnya. Lemes gitu ya. Kok anaknya sulit minum, Rewel, kok ada rewel, manifestasi benar. perdarahan gitu. Nah itu kejang misalnya yang tadi yang jelas-jelas gitu ya, kejang ya. Nah jadi tanda bahaya itu harus dikenali oleh orang tua. Tahu kapan memang perlu datang ke dokter. Setelah itu ketika datang ke dokter, tahu bahwa harus minta diagnosis dalam bahasa medis. Jadi jangan mau terima panas biasa. Panas biasa itu bukan diagnosis gitu. Panas Ya kan biasa itu biasanya apa? kalau Kalau di- kita cari di buku nggak ada panas biasa. Di lab itu kan kita udah ditanya apa nih, berapa hari sakitnya, petugas panas naik laboratorium. turun, Iya, iya. dicek darah, diperiksa, hasilnya negatif. Nah, iya. Apa itu berarti orang tahu udah prosedurnya kan udah bener dong. Ketika diobatin dulu pertama nggak sembuh-sembuh, ya kan? Iya. Naik turun, akhirnya kan ke lab. Apa ini penyakitnya? Ke dokter dulu harusnya. Jadi bukan ke Dokter lab dulu dulu. udah meninggal, udah tua terus meninggal. Dokter yang sekarang. Ke dokter duluan maksudnya Pak. Dokter lebih dokter dulu. duluan. Ya. Oh, dokter dulu. Bukan Pak, udah nggak ada. Dokter yang sekarang. Ya. Baru habis itu ke lab laboratorium. karena memang diperlukan dan ditentukan Oke, sesuai. baiklah. Berarti sebenarnya sudah diagnosis. terjawab ya, Mas Jamil. Kebetulan alhamdulillah anaknya juga sudah sembuh. Ini adalah Iya. pelajaran untuk semuanya apabila menemukan kasus serupa seperti yang Mas Jamil alami. Jadi ketika sudah mulai ada perubahan pada diri anak walaupun demam tapi kemudian lemas, lalu sudah tidak bergairah, tidak aktif, tidak mau makan, baru mungkin dibawa ke dokter. Iya. Setelah itu minta rujukan dari dokter untuk cek laboratorium. Mungkin seperti Ya, itu tergantung dokternya Tergantung mendiagnosis. dokternya mendiagnosa Istri saya sampai apa? panik. Istri saya waktu anak saya demam panas tinggi, panik luar biasa. Bawa ke rumah sakit sampai nangis. Saya kan laki-laki, saya nggak nangis. Harus tegar. Tegar. Setelah Padahal saya ingin nangis dirawat, juga ya. pulang ke rumah sakit, dari rumah sakit pulang kan, baru saya yang nangis. Saya tahu kenapa Pas kenapa, itu. Pak? Kwitansi itu Oh, banyak banget. kirain perhatian gitu sama anaknya ya. Ternyata kwitansi ya, ya udahlah nggak apa. Yang penting Nah, ini sekarang aja dulu sudah sembuh. 15 bulan. Harusnya 9 bulan lahir, 6 bulan karena belum punya biaya, jangan Tahan keluar dulu, tahan dulu 6 bulan. Nyicil per bulan kalau nggak salah itu Pak. Bayaran. Oke, jadi sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa demam ini bukan penyakit ya? Demam itu Tanda ya? hanya tanda, Tanda, bukan oke. nama penyakit. Bukan nama Iya. penyakit. Ada ya? penyakit apapun dari anak ya kayaknya. ya, Dok, ya. Ya, banyak hal bisa Kayak menyebabkan diare, pertama suhu tinggi. demam, terus akhirnya ternyata diare anak saya kemarin yang 2 tahun juga diare. Demam juga? 9 hari di rumah sakit. Demam lagi, demam dulu. lagi yang 2 Oke. tahun, umur 2 Iya, tahun. demam bisa menyertai penyakit apapun. Oke, karena itu Gitu. tadi bahwa itu adalah tanda bahwa tubuh sebenarnya sedang Melawan. melawan Bekerja. penyakit. Melawan. Oke, baiklah kita break lagi, kita istirahat lagi dulu. Kita akan minta bintang tamu kita untuk semuanya minum dulu ya, biar segar. Udah ya tadi ya duluan ya. Ini udah. Ya Tetap udah. di Kinanti. Ya, bisa ibu dan buah hati. Masih di Kinanti, kisah anak dan buah hati ya. Bisa ibu, Mas. Nah, ya anak dan ibu. Kalau ada anak mesti harus ada ibu. Oh iya, karena ibu juga dulunya kan anak. Iya, anak. Dari neneknya. Iya, mau lahir langsung jadi ibu kan nggak mungkin. Nggak, langsung agak gede. susah ya. Iya, Benar-benar, Jadi oke. ngeles aja biar nggak begitu malu lah. Nggak usah nangis, Mas. Di sini ya begini inilah keadaannya, gitu. Mudah-mudahan besok dipanggil lagi Oh, saya. buat memang di sini memang ini perlu bersih-bersih juga sih di sini. Bintang tamu. Oh, bintang tamu ya. Oke, baiklah. Kita masih membahas soal demam anak. Jangan panik ya kalau bisa anak demam. Jadi sebenarnya apakah semua penyakit anak tadi seperti anak juga Mas Jamil, apakah semua penyakit anak selalu disertai dengan demam? Diawali dengan demam, Dok? Ya, tidak ya, tidak. Bahwa sebagian besar penyakit sehari-hari bisa saja disertai demam. Penyakit yang tidak sehari-hari pun, penyakit yang serius, penyakit yang sebetulnya demam itu kan cuma tanda dia dimiliki oleh banyak penyakit gitu. Oh, iya, Jadi, oke. nah kapan munculnya bisa di awal, bisa di tengah, bisa berbeda-beda setiap kasus. Oh, gitu. mungkin kalau anaknya sangat aktif atau sangat kuat daya tahan tubuhnya, mungkin nggak tidak melalui proses demam dulu, tapi kemudian langsung sakit yang serius gitu, Dok. Ya, Ya, bisa saja. Masa ada sakit bercanda, sakit ya serius. Iya, ya maksudnya yang lebih tinggi. Iya.
Oh iya, gimana dong? Iya bisa saja gitu, misalnya karena daya tahan tubuh baik, misalnya cacar air tidak disertai demam, bisa. Batuk pilek nggak disertai demam ya bisa, juga, tapi gitu. bisa juga dengan demam Ya, gitu. ya, oke, Diare oke. bisa tanpa demam, bisa dengan demam. Terus ada juga kadang-kadang anak yang demamnya sampai timbul bintik-bintik merah. Apa namanya? Roseola. Iya, Roseola, itu ruam ya. demam disertai dengan ruam itu banyak. ruam. Oke. Itu banyak ininya apa namanya kemungkinan diagnosisnya, kemudian penyakitnya banyak. Biasa yang orang sering itu menganalogikan campak. Oh, padahal merah bukan. demam merah dikit campak, demam merah campak. gitu, Apalagi kayak campak merah itu sangat menakutkan itu. Oh, yang di perempatan Selipi. Mas Jamil plesetan udah nggak muksin, Mas. Nah, itu. Musim. Iya, oke. Gitu ya, Dok ya. Berarti sebenarnya bisa disertai ruam. Enggak, langkah pertama itu udah kalau biar orang tua tuh tahu kalau demam tuh Apa yang langkah harus dilakukan pertama gitu ya? Dikasih apa gitu. Ya, Jadi oke. tadi itu demam dengan ruam itu banyak ininya diagnosisnya. Ada campak, ada roseola, ada rubella, ada cacar air, ada cacar segala viral rupa deh. exanthem gitu. Jadi banyak, jadi tergantung ini diagnosisnya apa. Gejala-gejala yang muncul apa. Nah, kalau Pas anak kita demam, sekarang pas anak kita demam, langkah awal kasih apa adalah itu? ya karena demam itu sendiri tanda daya tahan tubuh bekerja. Jadi nomor satu, jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Ya. Psikologis. Nah, Ya. ya habis itu sekarang buat anak kita lebih nyaman melalui proses demam itu sendiri. Caranya Beri banyak biar minum. Air putih Beri ya? banyak minum. Apa saja sih? Oh, apa saja? Cairan Oke, apa oke. saja gitu. Air Karena jernih, jangan air putih. Keliru istri saya, ada air putih dikira minuman nggak nucet, dikasih ke anak. Iya, air putih juga. Kan air Jadi, putih, ya, air jangan, jernih ya. jangan Dok, ya, air yang seperti ini air bening ya. Oke, Iya. baiklah. Terus air kemudian bening. Dok, Nah, jadi karena salah satu komplikasi demam yang tersering adalah dehidrasi, kekurangan cairan. Karena Oke. kebutuhan cairan tubuh itu meningkat pada saat suhu naik gitu. Jadi satu beri banyak cairan gitu ya. Air minum itu ya Tuh, jernih. Itu. habis itu kedua surface cooling. Jadi pendinginan dari luar dikompres. Kompresnya dengan air apa? Air panas atau air dingin? Air biasa sih sebetulnya. Air yang di kucuran keran itu ya? Iya, air biasa Oh, gitu. biasa. Kalau apa namanya air dingin kan sekarang udah tidak dianjurkan lagi karena justru bisa lebih meningkatkan suhu tubuh gitu. Air biasa. Ya, kalau ada anak-anak yang tidak nyaman dengan air biasa boleh air hangat. Atau paling gampang kalau bayi kecil bisa skin to skin aja. Dipeluk aja gitu dipeluk ya? aja gitu. Mamanya atau papanya telanjang dada, bayinya pelukan. Ya saya kalau demam ya gitu minta dipeluk juga. Demam apa Mas Jamil? Apa Mas Jamil? Demam keinginan. Oke, Mas Jamil, dokter. Jadi kalau di sini kita bisa undang penelpon di rumah, ibu-ibu bisa tanya di sini, karena kan ada dokter juga. Jadi mau ngobrol-ngobrol atau mau tanya-tanya kabarnya Mas Jamil Iya. juga boleh ya. Jadi Telepon- kesempatan iya. yang bagus ya buat kita tahu kesehatan Betul, buat betul anak di kita. sini. Iya, di sini di Kinanti di 0215155111 atau di Twitter kita di @kinanti_jak_tv. Kita tunggu ya, karena ini kesempatannya juga luar biasa. Kalau misalnya mau tanya, demam itu adalah satu kondisi yang sangat umum terjadi ya. Iya. Sepertinya semua orang pernah merasakan dirinya demam, anaknya juga apalagi ya kan. Iya. Nah, berarti kita sudah sepakat bahwa demam itu bukan penyakit. Tapi lalu bagaimana perbedaan demam yang kita tidak sepakat dengan demam biasa itu tadi ya dok ya? Berarti ada suhu tertentu. Kita sudah bisa mengategorikan itu ada. Lihat anaknya sih. Lihat anaknya lagi ya? anaknya gitu. Oke. Kalau anaknya tidak nyaman, kita sudah beri cukup cairan, kita sudah beri bantu kompres, itu anaknya tidak nyaman, boleh diberikan obat ya, paracetamol misalnya gitu. Oh Ya. gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Boleh. Kalau memang anaknya di-stres, maksudnya tidak nyaman karena demamnya itu gitu, tidak apa-apa gitu. Tetapi obat demam tidak perlu rutin diberikan, tidak perlu sering cek-cek. Saya tuh kadang-kadang suka itu, jam 7 saya cek Iya, iya, sekian, iya. jam 8 saya cek sekian, setiap jam Pakai dicek gitu. termometer Akhirnya ya? bingung sendiri gitu kan gitu. Jadi Ganti ketiak itu nggak ya. perlu dicek sering-sering gitu. Jadi lebih kepada kita lihat anaknya gimana, karena kita ngobatin anaknya, kita bukan nurunin suhunya. Kita bukan sekedar menurunkan suhunya, tapi mengobati anaknya karena demam bermanfaat dengan harapan masa sakitnya akan lebih singkat karena tubuh diberi kesempatan untuk melawan penyakitnya. Itu dia jawabannya Mas Ada yang Jamil. telepon tadi. Coba dicek, jangan-jangan istrinya Mas Jamil lagi nelpon. Halo. 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 Iya. Nah, halo.
Anak saya kan sekarang panas, Dok. Iya. Pagi Ibu dengan Ibu Dengan siapa? Ibu siapa? Ya. Nur Afifah. Oh Ibu iya, Nur Ibu Nur. Latifah. Silakan dokter ditanya, Dok. Pagi Ibu Nur. Gimana? Ya. Anak saya kan panas, Dok. Abis dibawa jalan-jalan tuh. Usia berapa Ibu anaknya? Usia 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Ya, Iya. gimana? Demam berapa lama? Baru 2 hari sih. 2 Cuman hari. saya baru kasih obat di rumah aja. Belum apa-apa udah putus hubungannya Mungkin dengan Mas panik Jamil. anaknya sama anaknya itu panik. Oke, itu aja sih sebenarnya informasinya kurang banyak, tapi kita kadang-kadang gitu kalau anak dibawa abis keliling-keliling gitu ya, habis Kecapean jalan-jalan kecapean, biasanya. badannya panas. Nah, apakah itu bisa digolongkan demam atau mungkin juga menuju ke satu penyakit yang lebih Tapi 2 hari intens ya lagi? panasnya Nah, itu nanti kita bahas ya setelah Ya, ini. Bu Nur oke. mudah-mudahan masih ada di sana untuk mendengar jawaban kita, tapi kita break dulu ya, Dit. Kita tunggu telepon Ibu Nur juga lagi Oke ya. ya, kita tunggu. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Masih bareng Dokter Francisca, masih sama Mas Jamil. Mas, Ya. gimana? Nggak, artinya saya senang mendapatkan pencerahan juga. Wah gitu dong. Beliau kan dokter, sementara istri saya bidan, jadi kan beda ya tenaga medis bidan Iya. sama dokter. Jadi Iya, ilmu iya. juga tadi, Ilmu, iya, nggak usah betul. panik. Sebetulnya untuk bidan, para medik itu pemerintah punya namanya manajemen terpadu balita sakit. Itu tools yang enak sekali untuk dipakai oleh perawat atau bidan untuk mendeteksi kapan sih anak itu memang perlu dibawa segera dirujuk atau oke. jadi ada dia tools sederhana tabel merah kuning hijau namanya MTBS. Nah, kalau buat pemirsa nih yang membawa anaknya ke puskesmas, mintalah tata laksana berbasis MTBS. Karena itu anak akan dilayani secara holistik, akan dilihat secara lengkap dan akan rasional. Ada data-datanya juga di situ lengkap Iya, ada ya. itu tool yang sederhana yang sebetulnya sudah dilaksanakan di puskesmas di seluruh Indonesia itu sudah cukup lama karena masuk di Indonesia tahun 1998. Oh, udah lama banget. Iya, Lama sudah lama berarti ya. sekali gitu. Please gunakan itu karena itu akan Kayaknya sih sangat membantu. Istrinya Mas Jamil pasti tahu itu. Ya kan? Iya tahu, tahu, tapi karena kalau itu- anaknya orang lain nggak panik, tapi kalau anaknya sendiri panik. Kalau itu mah otomatis sih, Mas. Kalau anaknya orang lain juga gitu. Oh nggak apa, nggak apa nanti proses penyembuhan nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya sendiri baru 1,5 hari sudah panik. Oh bawa ke Dulu kan orang tua Mas Jamil begitu Mas Jamil lahir panik kan? Panik. Iya. Itu gimana nih? Kok gini? Lahirnya kok kayak gini. Gini, heeh. Tapi karena istri saya terus terang trauma karena anak pertama dulu dimulai dari demam, terus akhirnya berpulang. Oh, Ya, karena sempat ada psikologis. satu Jadi begitu kasus ada itu. anak sakit Ya, ya. sehari diobatin dia nggak sembuh, mesti panik Iya. banget. Harus ke Tapi dokter. meninggalnya bukan karena demam. Tidak ada demam yang menyebabkan kematian. Nah, itu dia. Dari demam dulu kan nggak taunya leukemia. Nah, itu berarti leukemianya Iya. mungkin ya Mas Jadi Jamil penyakit ya. yang mendasarinya karena Oke, demam bukan oke. penyakit. Gitu. Sekali lagi Oh, demam bukan penyakit. ya? Demam bukan penyakit. Gejala perlawanan. saja. Oke, kita Iya. belum sempat jawab tadi Ibu Nur, Iya, tapi ada Ibu penelpon Nur. nggak apa-apa sekalian ya. Oh, Kita iya, terima oke, dulu boleh. ya. Oke. Dit, boleh disapa? Dit? Halo, Silakan, selamat Dit. pagi. Langsung jadi Jawa ya, Dit. Pagi dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dwi di Jambi. Ibu Dwi di Jambi. Iya, silakan silakan, Ibu. Ibu. Jambi daerah Jawa Tengah Bu ya. Jambi. Jambi, Sumatera. Oh, udah pindah. Bukan udah pindah dari dulu. Kan di Jawa Tengah juga ada orang Jambi. Oh, iya, iya, iya. Betul, betul. Silakan Ibu Dwi. Silakan Bu. Gini Dok, anak saya pernah ini demam sampai 39. Cuman waktu itu dikasih makan, sudah tuh minum paracetamol mau. Sudah tuh dia main-main agak kepleset gitu, sudah tuh kejang kayak Kepleset. Oh step, iya. step, jadi dibawa ke rumah sakit kan. Iya. Jadi stepnya tuh apa karena dia agak kepleset itu atau emang karena suhu badannya 39. Terus Usianya berapa Usianya Ibu? berapa? kalau sekarang 3 tahun, tapi waktu pas kemarin tuh sekitar 2,5 tahun. Oke. Terus kalau misalnya sudah pernah step Dok, apa ada kemungkinan bakalan step lagi? Oh, Soalnya iya. takutnya kesarap gitu kan. Oh iya, oke, cukup Oke, ya. iya, cukup. Oke, boleh Bu Dwi ditutup dulu teleponnya, kita jawab sama-sama. Kita jawab Bu Dwi dulu deh langsung. Iya, gitu. silakan. Jadi salah satu komplikasi setelah dehidrasi, komplikasi dari demam adalah kejang. Kejang, Ya, ini cukup. oke. Angkanya sih sebetulnya tidak terlalu tinggi ya di populasi umum itu sekitar 10-20% anak bisa mengalami kejang bila dia demam. Dan ini tidak tergantung pada tingginya suhu.
Jadi ada anak yang 38 saja sudah kejang, ada anak yang 41 masih happy-happy aja tergantung gitu. daya tahan tubuh ya, Dok, ya? Jadi tergantung ada faktor genetik sebetulnya yang kuat di situ. Oke. Jadi kalau secara genetik dia orang tuanya atau siblingnya, saudara kandungnya ada yang pernah kejang, Kemungkinan besar kemungkinannya dia menjadi 30-40% dia mengalami kejang demam. Tetapi untungnya jangan panik. Kejang itu mengerikan tapi tidak berbahaya sepanjang itu adalah kejang demam sederhana. Nah, untungnya 70% kejang demam adalah kejang demam sederhana. Okay. Nanggulanginya gimana kalau ada anak Nomor satu yang paling penting adalah amati anaknya. Karena umumnya ketika sampai di rumah sakit, kejangnya udah selesai. Gitu, kejang baru udah selesai. Iya, udah sampai di dokter ternyata jadi si tenaga kesehatan kan nggak melihat kejangnya gimana. Jadi mata bapak ibunya lah yang diperlukan untuk kita menegakkan diagnosis. Karena kejang demam sederhana itu syaratnya satu, kejangnya umum seluruh tubuh. Jadi bukan hanya satu bagian tubuh ya. Tangannya doang kanan gitu, atau seluruh tubuh gitu. Karena itu menjadi sangat berarti begitu dia kejangnya vokal, itu kita harus lebih waspada karena kemungkin akan memerlukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Tapi kalau kejangnya umum, nomor 2, waktunya kurang dari 15 menit. Kurang, gitu. maksudnya dari awal kejang. Awal kejang tidak lebih dari 15 menit. Tidak lebih dari 15 menit gitu. Habis itu pasca kejang anaknya sadar. Gitu. Jadi itu yang cuma diamatin doang sampai 15 menit nggak ngapa-ngapain. Ya sambil dibawa. Tapi dilihat waktunya. Boleh sambil dibawa, tapi boleh aja sih, lihat Mas. waktunya, jangan panik. Kadang-kadang tuh kalau sudah panik, kita tuh tidak mengamati waktunya berapa lama. Kita tuh tidak mengamati gerakan si anak gitu. Biasanya katanya kalau sambil lagi dibawa, tentu sambil dibawa karena kejang tanda bahaya harus dibawa untuk menegakkan diagnosis. Ya, tetapi digendong maksudnya amati anaknya. Jadi maksudnya Gitu. mungkin dokter informasi yang diberikan kepada tenaga medis akan jadi lebih lengkap, memudahkan tenaga medis untuk mendiagnosa si anak tersebut. Biasanya katanya kalau kejang kayak gitu dikasih sendok biar nggak ngatup tuh. Katanya yang sering saat terjadi. Ini jangan dilakukan gitu ya. Nanti kalau misalnya pas apalagi sedang kejang, kemudian panik, kemudian ada gigi yang patah, nah malah teraspirasi, Atau malah masuk kita jadi repot gitu. Jadi Ya, nggak boleh pakai dimasukin apapun. tidak gitu. Pokoknya amankan saja anaknya dari benda-benda di sekelilingnya yang mungkin akan itu longgarkan pakaiannya, dibawa. Oke, lalu kemudian tadi katanya apakah bisa berulang, Dok, kejang itu? Bisa berulang. Sampai usia berapa? Jadi gini, syarat yang keempat adalah kejang tidak berulang dalam 24 jam. Umumnya hanya kalau memang kejang demam sederhana, dia kejangnya cuma 1 kali dalam 24 jam fase demam. Kalau berulang 2 kali bahaya itu. Ya, kita sudah menyebutnya kejang demam kompleks kalau dia sudah berulang gitu. Tetapi memang sepanjang anak itu hidup, dia bisa saja kejangnya terjadi berulang. Misalnya waktu 6 bulan pernah kejang, 1,5 tahun kejang lagi, umur 3 tahun kejang lagi. Jadi kejang demam umumnya berlangsung terjadi di antara usia 6 bulan sampai 6 tahun gitu. Masih perlu semakin muda kejadian kejangnya pertama kali, semakin muda akan semakin tinggi kemungkinan berulang lagi di kemudian hari. Tapi kalau tidak, kemungkinan juga semakin rendah suhunya. Misalnya suhu 38 aja dia udah kejang, maka resiko untuk berulangnya juga semakin tinggi. Tapi kalau sekali lagi diamati suhunya udah, tapi yang umumnya sih tidak berbahaya, 70% kejang demam sederhana. Jadi yang penting pengamatan ibu. Oke, baiklah. Kita akan nanti lanjutkan soal apakah itu bisa demam itu mengenai saraf otak atau bagaimana. Dan satu pertanyaan lagi tadi yang Mbak Nur ya. Oke, baiklah. Tapi kita break lagi dulu. Setelah yang ini tetap di Nanti. Kisah Ibu dan Bu Hati. Baiklah, kita jawab dulu tadi sedikit yang apakah bisa benar demam itu mengakibatkan kerusakan pada saraf otak atau bagaimana, Dok? Demam tidak menyebabkan kerusakan jaringan, gitu. Kecuali demam di atas 42. Jaringan apapun dalam tubuh kita? Iya, tidak akan menyebabkan kerusakan jaringan, kecuali demamnya lebih dari 42 derajat. Iya. Kan? Sampai berapa sih? Tak pikir sampai 40 derajat itu paling tinggi. Iya, kalau sampai berapa itu kalau panas? Batasnya yang bisa merusak jaringan itu 42. Berarti sebelum 42 kemungkinan tidak ya? Iya. Nah, kalau untuk yang ke otak sebetulnya demam sendiri itu tadi, bahkan kejang demam saja tidak menyebabkan kerusakan otak ya. Kejang demam sederhana itu tidak punya resiko apapun di kemudian hari. Nggak bikin bodoh, nggak bikin gangguan perkembangan, nggak bikin epilepsi. Nah, Kak, jadi
memang penyakit misalnya seperti ensefalitis Apa atau itu, Dok? meningitis itu memang iya, radang otak dan radang selaput otak. meningitis. Ya itu memang bisa, tetapi bukan demamnya yang menyebabkan. Oke. Demam pasti anak meningitis atau ensefalitis bisa demam. Karena Tapi proses kemudian tubuh melawan penyakit itu ya, penyakitnya yang dia merusak jaringan. jaringan otak. Jadi bukan demamnya demam sendiri itu tidak akan bisa merusak syaraf Tidak. otak itu. Oke, baiklah. Nah, satu lagi tadi Ibu Nur Kembali ke Ibu Nur nih, katanya tadi anaknya demam 2 hari gara-gara ini Jalan-jalan. Mas Jamil suka bawa anaknya jalan-jalan Kak? Suka Kemana biasanya Mas? ke Semarang Ke biasanya. Semarang. Jauh Memang ada kemarin di sana. jalannya ya. 2 minggu yang lalu ke Semarang, dalam perjalanan udah rewel. Kenapa? Rewel terus nginep kalau ada kondangan, terus akhirnya pulang panas, akhirnya yang ternyata diare 9 bulan. Oh, 9 nah hari ini di hampir rumah sama sakit. cerita sama gue. Capek kan kali ya. Iya, gimana itu Dok? Kadang-kadang Jadi anak-anak mungkin suka gitu. Sebetulnya nggak juga kan, kalau kita amatin kan nggak setiap habis jalan-jalan sakit Iya, kan. cuma saat itu doang Cuman ya. pas kebetulan aja, mungkin dia memang sedang masa inkubasi, dia pergi jalan-jalan, pulang jalan-jalan, pas muncul gejalanya. Itu nggak ada hubungannya sih sebetulnya. Capek gitu karena mungkin capek. Kalau orang gede kan kalau capek lemes ngantuk, nah mungkin anak-anak jadinya demam, mungkin nggak Dok? Sebetulnya memang bisa sih terjadi peningkatan suhu tubuh, kayak suhu tubuh kita tuh sepanjang hari tuh nggak sama loh, dari pagi sampai Kalau kita sore. cek ya, kita nggak tahu aja, nggak kita nggak ngeh tahu ya. aja, jadi ada variasi diurnal gitu, jadi ada perbedaan sekitar 1 derajat gitu. Jadi kalau kita beraktivitas tentu suhu tubuh bisa Akan naik meningkat. gitu. Oke, jadi kemungkinan Bisa anak itu saja. juga sebenarnya bukan demam, tapi memang suhu Memang tubuhnya naik, lagi suhu naik tubuhnya aja. naik gitu. Tapi kan sepanjang rentangnya tidak lebih dari 1 derajat dari suhu basalnya, ya nggak masalah. Tapi si Ibu Akan Nur tadi derajat. katanya pas demam anaknya sempat dikasih obat warung nih katanya nih. Iya tadi Oh, ya, iya, betul. penurun iya. panasnya ya. Iya. Kalau yang terdekat kan warung nggak usah pakai antri. Ya kan? Kalau apotek kan ngantri itu. Tapi teman saya nggak ke warung tuh, kalau tiap sakit anaknya dibawa langsung ke rumah sakit, soalnya di sebelah RSCM. Oh iya. Sebelahan aja ya. Nah, untuk nggak Deketan bawa ke RSCM bengkel dibanding ya. warung. Oh, Gimana tuh, Dok? Dok? Iya, jadi ya obat warung yang di sini apa ya ini maksud ya? Ya, mungkin gitu. dia pergi ke Maksudnya kan warung, banyak penurun ya. panas. Oke, Penurun panas kan juga ada beberapa jenis gitu ya. Jadi tapi yang paling penting itu sih sebetulnya cairan Cairan dulu yang banyak. Air putih berarti ya. apa Air aja sih, jernih. apa Apapun. saja ya, air jernih. Susu? Boleh kalau masih menyusui ya ASI gitu Oh, ya. iya, bagus itu, ya. Sama Buat terus anak. surface cooling itu apa ya, skin to skin gitu. Surface atau- cooling apa tadi Dok? Maaf, Kompres, aku lupa. kompres, Kompres. Dokter kompres dulu. Surface cooling. Apa Mas? Malu Pak tadi nanya Apa surface cooling? Alah ya kayak tadi diomongin tadi. Iya, apa Alah coba? ya, makanya nanya. Mas? Nanti kesannya kayak sombong saya kalau jelasin. Jadi tadi apa Jadi apa? sebutannya? Survive apa tuh? Surface cooling kompres. Kompres, cairan, lalu kemudian skin to Kemudian skin. dia diamatin aja gitu Diamatin. anaknya. Kalau memang anaknya terlihat tidak nyaman, boleh berikan obat demam ya, Obat paling apa namanya aman itu ya paracetamol. Oke, Itu baiklah. berarti berapa hari biasanya kalau panas Iya. itu? Oh iya, bisa berbeda-beda. Kita bisa langsung bertindak bawa ke dokter itu biasanya berapa hari? Jadi bukan dari harinya, tapi lihat anaknya. Kondisi Kalau misalnya anaknya. kejam, Oke. baru 1 jam demam kejam, Ya harus dibawa ke dokter. dong. Jadi Baiklah, lihat harinya. baiklah kalau Enggak, begitu. dokternya dipanggil aja ya. kalau Oh kita iya, lagi Kayak bawa. gini dokter kan dipanggil Oh, iya. nanti ya. Oke, khusus buat baiklah. Baiklah, waktu kita sudah habis. Kebetulan Mas Jamil, makasih banyak. Iya, makasih Sudah kebetulan mau saya mau mampir. ke Mau kemana? istana. Istana apa? Istana negara rumputnya udah panjang-panjang. Kirain mau ke istana Kan tampak bapak sirih. saya. Kirain mau ke istana Iya. boneka. Dokter, makasih banyak. Istana boneka. Hidupan Iya, dong. iya. Adit, oke, thank Isunya you. istana Thank you, boneka, senang ya. sekali hari ini kita ngobrol-ngobrol bermanfaat dengan Mas Jamil juga, dengan Dr. Francisca Handi. Kita akan undang lagi semuanya datang ke sini karena ini seru banget untuk ibu-ibu. Semoga semua Iya. mendapatkan informasi, dan bukan cuma Kinanti, karena ada majalah Parents Indonesia yang juga syarat informasi. Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Besok kita akan kembali lagi, ada sahabat aku Intan Erlita dengan tema yang berbeda lagi. Tetap di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye-bye. Dah.